Kasus Sambo ini, kira-kira masyarakat di luar sana bertanya, apa yang terjadi dengan kepolisian? Kadang-kadang saya bilang, kenapa ada hakim agung, ada jaksa agung, kenapa nggak ada polisi agung? Tetapi hal itu tidak vulgar disampaikan ke publik. Nah, itu yang menjadi tanda tanya, yang pada akhirnya informasi dan opini masyarakat itu menjadi bias. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Saya Haji Kamil Badrun ARS EMSI di podcast Kabar 68. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan seorang figur, sosok yang sangat luar biasa, familiar untuk masyarakat Sulawesi Tengah dan Indonesia pada umumnya. Beliau adalah Komjen Ugro Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jenderal. Waalaikumsalam, Bang Kamil Badrun. Selamat ketemu kembali. Ya, sahabat lama kembali bersua di tempat ini, dipertemukan di tempat ini. Amin. Ini adalah sebuah kesyukuran bagi saya dan teman-teman yang ada di kru podcast Kabar 68. Pak Ugro, tentunya tidak luput dari ingatan masyarakat bahwa dunia kepolisian itu terjadi catatan kelam dengan tragedi Sambo. Bagaimana Pak Ugro melihat persoalan ini sebagai orang, sebagai figur yang cukup banyak menggeluti profesi kepolisian selama puluhan tahun, mulai dari Kapolda Sulawesi Tengah 2015-16, kemudian Kapolda Sumut, kemudian mantan Kadif Propam Mabes Polri, dan terakhir adalah Wakapolri. Tentunya ada pelajaran yang dipetik dari kasus Sambo ini. Silakan Pak Jenderal. Ya, terima kasih Bang Kamil Badrun. Jadi saya dulu 2005-2006 ya di sini ya, Kapolda Sulawesi Tengah. Kemudian juga langsung mendapat kepercayaan untuk menjadi Kadif Propam waktu itu tahun 2009 sampai 2008-2009. Kemudian bergerak Kapolda Sumut dan terakhir Wakapolri. Jadi situasi Propam ini sebenarnya situasi yang sangat asik gitu ya. Kenapa? Karena ini bagian dari reformasi Polri Propam ini. Kalau dulu Propam itu setiap anggota polisi bermasalah itu pasti menghadapi 3 titik yang harus diselesaikan. 1 titik di bagian propos itu harus dihapus dulu kalau perlu atau dikelirkan dulu, memakan waktu berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun, sehingga kadang-kadang anggota mau sekolah susah. Kemudian harus bergeser lagi ke bagian Irjen Polri atau sekarang Irwasum. Itu pun juga melakukan pemeriksaan cukup lama. Kemudian setelah itu ke Pamsan di bawah Intel. 3 titik ini. Bayangin 3 titik ini kesan-kesannya adalah banyak yang diutarakan itu kalau dosa tak berampun, pahala di polisi itu pahala kerja tidak berhimpun, tidak bisa dihimpun. Nah, setelah dijadikan satu, saya melihat bahwa polisi ini yang Polri ke depan, karena manusianya cukup banyak, itu yang harus diperkuat adalah bidang sumber daya manusia, yang pertama, yang kedua Propam. Nah, Propam ini itu adalah fungsi yang harus menyelamatkan bagaimana peran Polri di masyarakat, menyelamatkan bagaimana masyarakat jangan jadi korban-korban ulah oknum-oknum Polri yang tidak bertanggung jawab, ya, menyelamatkan juga institusi Polri itu sendiri. Ya, makanya saya dulu panggilnya kalau ada juru mudi itu di kapal, ada juru masak di dapur, ini semacam juru yang menyelamatkan gitu. Jadi benar-benar menyelamatkan siapa saja demi fungsi pemerintah di bidang kepolisian ini. Nah, kejadian dari yang kaitan dengan Duren 3 tadi, saya melihat fungsi pengawasan yang masih kurang kuat ya. Kalau dibilang lemah sih orangnya sudah ada, apalagi sekarang pakai baret biru ya kan, kemana baret biru. Jadi
fungsi pengawasan yang lemah. Jadi propam ini harus diisi oleh orang-orang yang mentalnya mental baja. Ya, jadi sejak awal dia bisa melihat orang lain, dan sebelum melihat orang lain melihat dirinya sendiri. Nah, kalau dia nggak bisa melihat diri sendiri, apalagi melihat orang lain, ini yang terjadi sampai saat ini. Jadi kita sendiri atau saya sendiri setelah menjadi purnawirawan melihat kejadian ini kok aneh gitu loh. Di propam yang dulu pernah saya pimpin tidak pernah ada terjadi hal-hal seperti ini. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti ya kita lihat sekarang nih prospek ke depan. Kemarin setelah kejadian Duren 3 itu saya apresiasi dulu kepada Pak Kapolri ya, karena beliau langsung membentuk tim sus. Nah, tim sus ini yang dipimpin oleh bintang 3 yang saya tahu, Wakapolri, Kapa Intelkam, sama kalau nggak salah satu Irwasum. Nah, ini tokoh-tokoh tim sus ini yang akhirnya bisa memberikan rekomendasi kepada Kapolri terbaik. Jadi langkah cepat ini masyarakat mulai pulih kembali kepercayaan kepada Polri. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti lebih transparan. Jadi ya saya berharap propam ini diperkuat ya, supaya kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Ya, Pak Jenderal, dengan kasus Sambo ini kira-kira masyarakat di luar sana bertanya, apa yang terjadi dengan kepolisian? Padahal kemarin reformasi itu kan dilakukan 28 tahun lalu, memisahkan Polri dari TNI dengan maksud agar Polri itu bisa mandiri, bisa menjadi masyarakat, dicintai oleh masyarakat banyak. Tetapi semakin perjalanan waktu, kemari-kemari itu kita lihat cukup sadis ya. Bagaimana rekrutmen dalam asesmen penentuan pejabat yang ada di kepolisian? Ya, jadi masalahnya cukup banyak ya. Jadi saya melihat regenerasi pimpinan itu pun juga harus diperhatikan. Jadi hubungan para perwira sejak dari pendidikan pembentukan di akademi kepolisian itu hubungan kakak adik itu terasa. Ya kan? Jadi tingkat 4 dengan tingkat 3 atau tingkat 2 atau tingkat 1 itu terasa seperti kakak adik. Ya kan? Tapi kalau misalnya hubungan kakak adik ini dirubah, misalnya yang memimpin terlalu jauh, itu pun juga ada perasaan psikologis yang berat gitu, ya kan? Yeah. Jadi ini mungkin juga satu yang kalau saya bisa nitip pada Pak Presiden, ya Presiden harus menyerahkan kepercayaan untuk pengaturan organisasi jabatan ini kepada pimpinan kepolisian, gitu loh. Jadi yakinlah Polri ini siapapun presiden, siapapun pemimpinnya itu selalu Satya Prabu yang harus diartikan bahwa Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Tidak ada Kapolri atau anggota Polri itu ingin memberontak kepada kepala negara, enggak. Itu Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Itu sudah harga mati, selain NKRI tadi harga matinya di situ. Nah, sehingga mudah-mudahan ke depan nanti ya itu psikologis organisasi perlu ditinjau kembali. Yang berikutnya komunikasi antara bawahan dan atasan itu harus dijaga, ya kan? Seharusnya atasan itu membuka ruang kepada bawahan bahwa apa yang bisa kamu sampaikan kepada pimpinan, karena belum tentu pimpinan itu selalu benar, gitu loh. Jadi katakan pimpinan itu butuh orang-orang pinter, tapi belum tentu orang pinter itu bisa menjadi pemimpin, itu menurut saya. Nah, jadi bawahan itu harus dihormati, dia punya hak sesuatu yang bisa nyampaikan, gitu loh. Kemudian misalnya seragam, kalau saya koreksi ya saya heran kenapa seragam polisi harus pakai PDL yang seperti PDL tempur itu, seperti rekan kita TNI gitu ya. Jadi kembali kepada topi, ya kan, saya lihat kalau field cap itu namanya field cap kan topi lapangan, ya kan. Dulu memang banyak lalu lintas mungkin biru, ada yang macam-macam lah. Ya kembalikan seperti dulu, seragam yang benar-benar soft dilihat masyarakat. PDH, pakaian dinas harian. Polisi pakai PDH saja, kecuali tertentu misalnya BRIMOB itu mungkin pasukan ya silakan ya. Nah, sehingga PDH itu topi yang dipakai polisi itu simbol Tribrata yang di atas itu ada artinya, ditulis Rastra Sewa Kotama. Rastra Sewa Kotama itu artinya abdi utama daripada masyarakat. Jadi Tribrata dan Catur Prastia ini harus digaungkan kembali. Itu nilai-nilai yang 3 brata atau Tribrata tadi dan pedoman kerjanya Catur Prastia itu harus
selalu digaungkan kepada seluruh anggota Polri. Jadi anggota Polri itu memang benar-benar sebagai abdi utama dari masyarakat, warga negara teladan dari masyarakat, ya kan, mengenyahkan musuh-musuh negara dan musuh-musuhnya masyarakat itu, tapi di bidang hukum. Nah, yang berikutnya anggota harus tahu bahwa pertanggungjawab anggota itu tidak langsung pada pimpinan. Jadi kalau misalnya anggota Polri bertindak, ini atas perintah pimpinan, itu tidak ada. Semua atas perintah undang-undang, atas nama undang-undang. Ini harus ditegakkan. Jadi risiko pertanggungjawab anggota Polri itu memang cukup berat. Ya kalau dulu di pendidikan kita diberitahu, polisi itu satu kakinya satu di kuburan kalau dia lengah, di ditembak penjahat, satu lagi adalah di penjara. Kalau dia salah juga pasti bisa berurusan dengan hukum, dengan penjara. Makanya polisi itu berat, begitu melangkah dari rumah itu kaki kanan kaki kiri itu selalu berat. Jadi benar-benar harus lurus gitu. Nah ini mungkin yang hal-hal seperti ini mungkin ke depan mungkin bisa diperbaiki. Atau yang terakhir juga saya lupa, Propam. Ya, Propam karena saya pernah di situ, saya usulkan kalau bisa melalui Pak Kapolri, ya kan, Brimob kemarin juga sudah bintang 3, ya, bagus karena masalah. Propam bintang 3. Jadi Propam itu dipimpin oleh bintang 3. Kalau misalnya suatu saat ada pelanggaran bintang 3, cukup kan di Propam yang meriksa. Gitu loh. Jadi tidak ragu-ragu lagi, dan anggota Propam kalau bisa bertugas sejak awal sampai pensiun di Propam. Jangan pindah-pindah tempat karena nanti ada perasaan sungkan, dia dulu pernah di Propam bisa pindah jadi Kapolres, jadi Kapolda dan sebagainya. Jadi sekarang ya, tunjangan gaji anggota Polri dimanapun sama. Tunjangan jabatan sama. Tunjangan kinerja sama. Apa yang dicari? Jadi disitulah mulai ada penguatan fungsi-fungsi di dalam kepolisian. Ya pemirsa, tonton terus acara ini, masih terus bersama Komjen Ugrosono. Figur ini adalah sangat familiar untuk masyarakat Sulawesi Tengah, terutama dalam penanganan Poso. Beliau banyak memberikan andil bagi terwujudnya perdamaian di Kabupaten Poso saat itu. Tonton terus podcast Kabar 68, jangan lupa like and subscribe dan ikuti kami di channel YouTube Geraha Kabar 68. Pak Gro, setelah reformasi berjalan sekian puluh tahun, yang seharusnya direformasi itu bukan cuma struktur kepolisian, tetapi yang perlu itu adalah kultur. Sejauh mana seiring dengan perjalanan waktu, polisi telah mampu melakukan reformasi terhadap kultur yang telah terbangun sekian lama? Ya, saya lihat komunikasi yang perlu terus dibangun kepada masyarakat. Jadi jangan ada komunikasi atau informasi yang terhambat, yang terhambat atau dihambat antara polisi dan masyarakat. Ya kan? Jadi contoh gini. Pada saat kita berpangkat masih muda ya, Letnan 2, Letnan 1 itu lebih banyak turun di lapangan, banyak kegiatan di lapangan. Tapi kalau misalnya sudah sampai tingkat Kapolda itu sebenarnya tugasnya nggak berat menurut saya. Yang paling berat tuh dulu Letnan 2, sekarang Inspektur 2 ya. Inspektur 1 atau perwira pertama, perwira menengah itu masih cukup berat. Tapi setelah jadi perwira tinggi, misalnya jabatan Kapolda, tugasnya nggak berat. Nah, anak-anak sudah besar, ya kan? Ya. Di ruangan juga kadang-kadang Kapolda sendirian ya, banyak nonton TV mungkin. Ya. Tapi saya rasa Kapolda membangun komunikasi dengan masyarakat, membuka kesempatan masyarakat untuk bisa berkunjung ke rumahnya. Rumah jabatan Kapolda nggak ada yang tipe 45, tipe 54, nggak ada. Pasti rumahnya besar-besar. Nah, pengalaman saya nih, mungkin orang lain juga belum tentu sama. Ya, masyarakat mau lapor kepada Kapolda di rumah ya diterima saja. Kita nggak usah pakai pakaian dinas, pakai kain sarung, ya kan, atau pakai training gitu, diterima. Kalau komunikasi masyarakat sebagai antara polisi dan masyarakat sebagai budaya Polri yang bisa dibangun, ya samalah kita misalnya gini, ibadah kita. Saya bicara dengan Allah itu setiap saat bisa, karena ya tinggal bicara aja gitu loh. Ya. Orang yang bisu saja bisa bicara dengan pikirannya gitu loh. Dengan bahasa isyarat juga bisa. Jadi kalau kita dibangun komunikasi yang lancar, kita tidak akan pernah marah. Ya kan? Jadi kalau masyarakat sudah
kapan saja bisa bicara dengan polisi, ketemu Kapolda nggak usah dilarang ya. Saya dulu di Sulawesi Tengah sini, jam 12 malam ditelepon masyarakat dari mana? Morowali. Pak, Pak Kapolda, saya di depan rumah Bapak tadi. Ketemu Brimob yang jaga rumah, katanya Pak Kapolda ada tidur. Ini saya telepon, Bapak belum tidur berarti. Oh ya silakan, kenapa? Boleh nggak saya masuk? Oh boleh silakan, jam 12 malam. Berapa orang? 10 orang Pak. Oke masuk. Saya siapin makanan, minuman hangat, ngobrol kita sampai jam 4 pagi. Mereka tujuannya satu setelah ngobrol panjang. Pak kita besok mau unjuk rasa karena kita menolak pelantikan Wakil Bupati Morowali menjadi PLT Bupati di DPRD. Oh nggak apa-apa, itu hak Anda silakan, tapi laksanakan tertib. Nah ini sampai jam 5 pagi sholat subuh, mereka pulang. Nah, saya jam 9 ke DPRD pelantikan PLT Bupati, ketemu mereka lagi di tempat masuk kantor DPRD. Saya tanya, loh kenapa nggak unjuk rasa? Tadi malam sudah ketemu sama Pak Kapolda Pak, tadi kita sudah cukup foto-foto di depan gedung. Nah saya melihat bahwa setiap unjuk rasa ini berarti ada yang meminta, menginstruksikan, kamu unjuk rasa gitu. Ya nggak apa-apa, kalau ada yang memerintah seperti itu, ya diterima aja, mungkin biaya transport, biaya makan dan sebagainya. Habis itu jangan rusak, ya kan? Tinggal pasang spanduk, foto dikirim, bahwa udah unjuk rasa. Jadi komunikasi seperti ini harusnya terus dibangun seperti itu aja. Ya, Pak Jenderal. Pak Jenderal adalah orang yang cukup lama di dalam kepolisian dan telah menepaki berbagai jabatan. Tentunya ada pengalaman-pengalaman yang saat itu yang cocok, yang harus diterapkan oleh misalnya junior-junior yang ada di daerah. Karena kita melihat saat ini misalnya ada something wrong di pihak kepolisian, sehingga misalnya masyarakat harus berkomunikasi itu tidak nyambung. Mungkin saran dari Pak Ugro, bagaimana komunikasi polisi dengan masyarakatnya itu diperbaiki. Misalnya kemarin kasus Duren 3, banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh polisi dalam menindaklanjuti kejadian yang dari awal merupakan tembak-menembak yang pada akhirnya terjadi kejadian sebenarnya adalah pembunuhan berencana. Tetapi hal itu tidak vulgar disampaikan ke publik. Nah, itu yang menjadi tanda tanya, yang pada akhirnya informasi dan opini masyarakat itu menjadi bias. Bagaimana menanggapi keterbukaan polisi dalam memberikan informasi saat ini? Ya, jadi risiko pejabat publik kalau tidak memberikan informasi yang akurat, yang benar kepada masyarakat, itu nanti kan akan berhadapan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Itu juga perlu ditekankan. Jadi apa yang terjadi di masyarakat ini sebetulnya polisi yang telah berbuat baik atau Polri lah yang telah dilakukan dengan baik kepada masyarakat, saya rasa mungkin ya 99% atau 98% sudah ada. Hanya akibat kejadian kemarin itu mungkin hanya kelompok ya, bukan oknum lah ya, kelompok yang mungkin belum sadar. Ini mungkin yang perlu disadarkan kembali bahwa begitu mengabdi kepada Polri, kepada negara, itu tujuannya bukan ingin menjadi Kapolsek, menjadi Kapolres, menjadi Kapolda, menjadi Kapolri, nggak ada. Itu hilangkan. Begitu masuk kepada polisi, tujuannya adalah menjadi anggota Polri yang baik atau mungkin yang terbaik. Seperti contoh misalnya gini, kejadian kayak di Duren 3 kemarin. Kalau obstruction of justice atau TKP dirusak oleh beberapa orang, itu tidak semuanya. Itu bukan mencerminkan Polri itu seperti itu semuanya, enggak. Karena TKP itu crime scene itu harus dihormati, dijaga, karena semua akan berangkat dari situ. Oh, itu mungkin ketika ada kejadian perkara di TKP itu harus dipolis lain ya, dalam rangka mengamankan ya. Iya, jadi harus dijaga jangan sampai rusak. Kalau rusak pun itu polisi juga sekolah kan. Jadi bagaimana cara mengungkap di TKP itu dengan scientific crime investigation itu sudah diajari semua. Jadi kalau TKP dirusak oleh beberapa anggota seperti itu yang langsung menurut saya. Jadi kalau disebut kemarin itu 97, mungkin itu ada yang tidak langsung, ada yang kaitan dengan administrasi dan sebagainya. Tapi yang langsung menurut saya
supaya ini tidak terjadi kembali, ya mungkin putusan sidang Komisi Kode Etik kemarin menurut saya sudah cukup tepat, ya kan. Ya mungkin ada proses banding silahkan lah, tapi itu yakin dengan putusan seperti itu bahwa Komisi Kode Etik mewakili lembaga Polri tidak main-main. Jadi saya masih menaruh banyak harapan sangat baik kepada polisi bahwa trust ini lama-lama akan dibangun dengan kejadian seperti itu. Kejadian kemarin itu hanya ya membangunkan dari tidur lah. Ini ada seperti ini nih. Ini mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan ini ada perbuatan oknum seperti ini yang mungkin harus dikoreksi total oleh Polri. Ya kita terima kasih bahwa koreksi itu sudah terasa. Tapi ya sekali lagi saya berharap kepada Yunior tadi ya ingat bahwa tugas Polri itu tugas mulia, ya kan. Di dunia ini siapa yang bisa memberhentikan seseorang dan menanyakan identitas selain Polri? Malaikat aja nggak bisa. Mana ada malaikat mencabut nyawa memberhentikan seseorang dulu baru ditanya KTP, nggak ada. Malaikat kalau mencabut nyawa langsung dicabut. Nah, polisi menurut saya itu melaksanakan tugas-tugas yang kemungkinan dulu juga tugas malaikat itu. Kalau mencabut nyawa itu kan didatangi dulu, mungkin ada suara-suara bisa diambil. Sekarang enggak. Yeah. Itu polisi. Makanya ya sambil guyon kadang-kadang saya bilang, kenapa ada hakim agung, ada jaksa agung, kenapa nggak ada polisi agung? Nah, polisi agung itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ya, mungkin sebelum kita beralih ke closing statement, kami dari kru podcast Kabar 68 menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Jenderal Ugro-Seno yang telah bersedia hadir di studio kami. Pemirsa, tonton terus acara ini. Jangan lupa like and subscribe, follow kami di channel YouTube Geraha Kabar 68. Pak Ugro, mungkin ada di akhir perjumpaan kita ini ada motivasi buat teman-teman polisi junior yang bertugas misalnya jauh dari keterbatasan infrastruktur, jauh dari keramaian, agar kejadian kelam yang menoreh tinta hitam bagi institusi polisi kasus Duren 3 ini tidak membuat mereka terguncang, tetapi malah menjadikan motivasi bagi mereka bahwa polisi juga manusia, tetapi polisi harus lebih baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa polisi itu adalah pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Silakan Pak Ugro. Ya, jadi amanat undang-undang tentang fungsi pemerintah di bidang kepolisian itu kan sudah cukup jelas, ya kan. Pemelihara Kamtibmas, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum. Ya, itu sudah amanat yang tidak bisa ditolak ya oleh anggota Polri. Jadi anggota Polri dimanapun bertugas menurut saya harus bisa memahami kitab atau buku tentang undang-undang kepolisian tadi, ya kan. Itu dari seluruh pasal yang ada, jangan hanya pasal 30 saja yang mengatur tentang pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat. Itu satu pasal yang ya jangan terlalu dikhawatirkan. Kalau kita bertugas pasti kita akan memasuki gerbang pemberhentian dengan hormat, yaitu pensiun dan sebagainya. Kemudian komunikasi, ya saya titip misalnya gini, karena saya dulu jadi segini, saya jadi kepala lembaga pendidikan tuh nggak lama, habis itu kabarkan. Saya ingin nanti sekarang kepala lembaga pendidikan dan latihan itu Pak Komjen Riko ya, Riko dulu juga pernah sama-sama saya di Polres Jakarta Pusat. Kalau bisa komunikasi dengan Polri seluruh Indonesia itu gunakanlah sarana seperti sekarang ini podcast gini virtual, ya, termasuk pendidikan Polri. Ya, pendidikan Polri pun diberikan kesempatan bagi polisi yang berada dimanapun, di pelosok pun itu bisa mengikuti pendidikan pengembangan karir tadi. Jadi tidak perlu harus hadir misalnya contoh Setukpala atau sekolah inspektur polisi. Kenapa harus ke Sukabumi? Ya cukup dilaksanakan misalnya di Ambon sana, di Seram sana, kemudian mereka ikut pendidikan jarak jauh diawasi oleh Kapolres. Melalui mekanisme seperti ini kan cukup bisa berhasil. Yang penting pengetahuannya ditambah terus. Jadi sarana online atau virtual seperti ini saya rasa mungkin bisa segera dibangun sehingga ya anggota yang berada di jauh yang pernah saya temukan itu
Pernah saya tanya gini, di Seram saya tanya, kamu kok pangkatmu sudah tinggi gini, belum menjadi perwira kenapa? Siap jenderal, kami takut kalau sekolah nanti biaya banyak. Loh, enggak ada biaya. Ya kami harus tinggal menyiapkan biaya untuk pendidikan di Sukabumi, satu pendidikan menyiapkan untuk biaya di rumah. Jadi kami tidak usah sekolah, udah di sini aja cukup. Ini kan kasihan nih. Tapi kalau pendidikan bisa ditempuh dengan virtual, pengembangan ya bukan pendidikan pembentukan. Saya rasa harapan anggota Polri ini tidak macam-macam. Ini tugas yang sebaik-baiknya, saatnya bisa naik pangkat ya pasti naik pangkat, saatnya bisa sekolah. Jadi yakinlah bahwa Indonesia itu negara kepulauan, jadi harus punya sistem kepolisian yang berbeda dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand dan sebagainya. Indonesia ini memang unik, tapi saya yakin ke depan nanti banyak anggota akan berterima kasih kalau ini bisa diciptakan oleh Kapolri sekarang Pak Jenderal Listio Sigit ini. Kuncinya Pak Jenderal, mungkin teman-teman polisi harus mengupdate diri sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman agar tidak ditinggalkan misalnya dari sisi IT, dari sisi sumber daya manusia yang lain-lainnya. Ya, betul. Pemirsa, tonton terus podcast Kabar 68. Jangan lupa like and subscribe. Mungkin ada titipan pertanyaan dari netizen. Ya Pak Jenderal, ada pertanyaan, silakan diantar ke depan. Pak Jenderal, ada pertanyaan dari netizen. Kesan pertama Bapak ketika datang di Kota Palu. Mungkin dari ketika mendapat amanah sebagai Kapolda ketika itu, kemudian menangani kasus Poso, karena 2015 itu termasuk masih panas-panasnya Poso. Silakan. Jadi kesan saya pertama memang masuk seperti perasaan masuk daerah konflik atau daerah pasca konflik, ya kan. Tapi setelah saya coba masuk ke dalam masyarakat, yang saya rasakan adalah kurangnya komunikasi. Jadi kita harus lebih banyak komunikasi dengan masyarakat dan mendengarkan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi apa yang sudah terjadi sebelum konflik dulu di wilayah Sulawesi Tengah, di Palu, di Poso, di Tentena tadi, itu komunikasi itu sudah hilang. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kejadian-kejadian misalnya masyarakat masih menafsirkan suatu masalah, nah, saya berharap waktu itu dengan konsep yang saya sampaikan sama Kapolri ya di Poso itu adalah Babin Kaptipas. Saya masih ingat Babin Kaptipas di Poso itu desanya 149. Jadi saya butuh 447 personil. BKO kemudian diberikan oleh Kapolri dari NTB, dari Bali, dari beberapa daerah di Indonesia ini untuk mengisi Babin Kaptipas. Nah, Babin Kaptipas ini bertugas mengadakan komunikasi dengan masyarakat sehingga kalau ada peristiwa-peristiwa itu bisa dijawab oleh para Babin Kaptipas. Nah, Babin Kaptipas tadi diberikan alat komunikasi. Dia bisa menanyakan kepada Kasat Bimasnya di Polres, bisa nanyakan sama Kapolsek atau Kapolres, atau juga bisa kepada Kapolda. Dulu telepon Kapolda kan dibuka. Apapun itu sampaikan sehingga masyarakat bisa mendapat informasi yang pertama yang segar dari masyarakat. Sehingga waktu saya bermalam di Poso pun yang kesan daerah pasca konflik yang harus tegang, ya saya senam pagi jam 5 habis sholat subuh di Poso jalan-jalan sendirian, ya ajudan saya bilang kamu jauh di belakang saja, saya pengen melihat situasi gimana. Ternyata ya mampir di masyarakat ngobrol itu ya situasi itu kembali berangsur-angsur pulih. Jadi sekali lagi kepercayaan masyarakat itu yang tetap harus dibangun di manapun kita bertugas. Ya, itu kesan saya pertama waktu bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Ya, jadi sama, termasuk orang yang mau bicara apapun, mau masuk sekolah nggak bisa komunikasi sama Kapolda. Nanti Kapolda panggil Kepala Biro Sumber Daya Manusia, sampaikan ini gimana. Jadi
komunikasi itu yang saya bangun, akhirnya ya masyarakat bisa merasakan kehadiran saya sebagai Kapolda, dan saya juga merasakan masyarakat tidak jauh sama kita. Itu aja. Ya, satu lagi pertanyaan. Apa makanan khas daerah Sulawesi Tengah yang menjadi favorit Pak Jenderal? Ya, saya banyak makan pisang yang pakai sambal itu ya. Namanya apa itu yang paling saya suka. Nah, yang kedua nasi kuning. Mama Jen. Nasi Majena itu Ya, luar pasti biasa. tidak ditinggalkan. Pak Jenderal Ugreseno, terima kasih banyak telah hadir di podcast Kabar 68. Ada buat teman-teman polisi yang ada di seluruh Nusantara, banyak hal yang tersampaikan dari senior Jenderal Ugreseno untuk menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Kemudian kasus Sambo menjadi introspeksi bagi diri kepolisian agar ke depannya bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dimanapun berada. Tonton terus podcast Kabar 68. Jangan lupa like and subscribe. Podcast Kabar 68 adalah kabar untuk semua. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih. Sehat walafiat selalu. Amin. Terima kasih.